Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 51, bagaimana? Meski begitu, Dion sangat menyadari masalahnya. Dia telah melihat banyak sekali teknik gerakan di perpustakaan, tetapi semuanya memiliki persyaratan budidaya yang konyol. Namun, dia ingin menunggu sampai dia bisa melunakkan tubuh fisiknya hingga matang sebelum memulai. Masalahnya, tanpa teknik gerakan, kejadian yang terjadi tadi malam akan terulang kembali. Indranya sudah lebih dari cukup kuat untuk melihat pergerakan Oliver, nyatanya Oliver lambat terhadapnya, masalahnya adalah memiliki kecepatan yang cukup cepat untuk menghindar. Jika dia menggunakan susunan amplifikasi yang cukup untuk melakukan itu, dia akan mengubah kakinya menjadi pasta. Yang membawanya kembali ke gagasan untuk melunakkan tubuhnya. Dion hendak berdiri untuk melihat apakah dia bisa menyelinap keluar dari akademi dan menuju ke dunia luar, ketika sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya. Malam itu, mereka membicarakan tentang bagaimana sebuah sekte dulu ada di sini. Sebuah lubang besar berakhir di tempat mereka dulu berada. Saya terus merasakan sesuatu datang dari danau itu. Mungkin reruntuhan sekte kuno itu masih ada. Dion ragu-ragu. Dia telah berusaha mengabaikan gagasan ini selama ini. Tapi, hingga saat ini, dia sudah melewati 1/4 dari jangka waktu 2 bulannya dan tidak ada lagi yang bisa dia manfaatkan dari sini. Dia merasa apapun yang ada di bawah danau berada di luar jangkauannya. Tapi, jika dia tidak mengambil risiko apapun, mungkinkah dia mencapai tujuannya? Dion melihat ke arah langit-langit menguatkan dirinya. Sekarang setelah dia menegaskan kembali dasar-dasar alkimia susunannya, mungkin sudah waktunya untuk mengambil risiko? Jika tidak sekarang lalu kapan? Dion melompat menuju buku-buku yang diklasifikasikan sebagai geografi. Dia telah mengabaikannya sebelumnya, tetapi sekarang dia sangat tertarik. Dia mencetak peta sekte kuno di benaknya. Sekte Rusa Langit, menarik, sepertinya mereka berspesialisasi dalam alkimia susunan, namun buku mereka sangat mendalam. Entah sekte ini sangat kuat, atau akademi fokus memang begitu lemah. Yang tidak diketahui Dion adalah dia sangat naif dalam pernyataannya. Sebenarnya, sekte Rusa Langit mungkin merupakan sekte yang paling maju dalam hal susunan alkimia karena pelindung binatang mereka, Rusa Langit. Karena aurora bawaan Dion, dia tidak pernah membutuhkan media untuk mencetak susunan. Namun, mereka yang secara paksa membangkitkan aurora mereka tidak punya pilihan selain menggunakan media ini. Di antaranya, kristal yang diciptakan oleh Rusa Surgawi adalah yang terbaik. Alkemis susunan tingkat Grandmaster, tingkat ahli 3 langkah lebih tinggi dari Dion saat ini, dan lebih jauh lagi mengandalkan kristal ini untuk memberi daya pada susunan paling kuat dan menempa pil paling ampuh. Kristal ini juga memiliki efek penguatan bahkan bagi mereka yang memiliki aurora bawaan. Namun, teknik tersebut telah lama hilang seiring dengan hancurnya sekte tersebut. Jadi, Dion melanjutkan dengan ketidaktahuan. Selain peningkatan dalam arai alchemy, aku memindai semua teknik budidaya pedang yang aku bisa selain buku tentang penginderaan keinginan dan niat. Sepertinya jalanku untuk meningkatkan kekuatanku adalah melalui pemahaman kemauan. Tapi, aku harus meningkatkan kekuatan tubuhku terlebih dahulu agar aku bisa menggunakan jiwaku yang lebih kuat sebagai medianya. Menggunakan musik level 9 milikku hanya selama 5 jam hampir menempatkanku di ambang kematian sebelumnya dan bahkan membuatku menderita di tangan bajingan itu. Jika saya ingin menggunakan banyak keinginan sekaligus atau sedang dalam pertempuran, stresnya akan menjadi lebih buruk. Secara keseluruhan, memperkuat tubuhku adalah prioritas utamaku. Lalu, saya akan fokus pada teknik gerakan. Setelah itu, saya akan menguasai arai hingga level umum ke-9. Jika aku cukup berbakat dan masih punya waktu, aku akan memulai jalurku di jalur pedang. Dion menarik napas dalam-dalam, memasukkan peta ini ke dalam pikirannya. Sepertinya sudah waktunya mengunjungi dasar danau ini. Jika segala sesuatunya semudah itu, bukankah para ahli di Focus Academy sudah menemukan sesuatu? Konon, sejak awal, Dion telah merasakan sesuatu memanggilnya. Di tengah malam, Dion menundukkan kepalanya melalui langit-langit di bagian bawah pilar tengah untuk memastikan tidak ada orang di sana. Setelah memastikan, dia berjalan melewati jendela, menyelinap masuk dan perlahan turun. Meskipun mereka menyebut perairan ini danau fokus, Dion sangat menyadari bahwa kedalamannya setidaknya sebanding dengan lautan. Dia tidak yakin apakah susunan pertahanannya yang biasa dapat menahan tekanan. Jadi dia menghabiskan 2 hari ekstra untuk mempelajari susunan pertahanan tingkat umum yang mungkin bisa menyelamatkan nyawanya. Butuh waktu berjam-jam baginya untuk menyelesaikan gambarnya, dan dia memastikan ada sedikit ketidaksempurnaan agar lonceng surga tidak berbunyi. Meskipun ini mungkin membuat Madeline tahu bahwa dia masih hidup, jika dia terjebak di menara pusat karena hal seperti ini, itu tidak baik. Setelah beberapa jam, aura jahat yang dirasakan Dion sebelumnya menjadi semakin umum. Tapi, Dion menguatkan tekadnya. Jika sebuah klan kuno benar-benar memiliki reruntuhan yang terletak di sini, akan sangat bermanfaat jika dia melewatkannya. Tidak akan pernah ada keuntungan tanpa resiko, jadi dia rela mengambil resiko demi menyelamatkan Madeline.
Setiap kali dia memikirkan ketidakberdayaan yang dia rasakan saat ini, matanya menjadi lebih dingin. Tak lama kemudian, pemandangan menakjubkan muncul di depan mata Dion. Itu adalah formasi kubah besar, yang mencakup ratusan mil ke segala arah. Dion tercengang. Tidak semudah ini, bukan? Bagaimana formasi besar seperti ini bisa dilewatkan oleh Elders of Focus Academy? Tidak, itu tidak benar. Saat Dion pertama kali datang ke sini, airnya jernih seperti kaca. Bahkan dengan kedalamannya, dia merasa seperti dia bisa melihat sampai ke dasar, tetapi kubah formasi ini jelas tidak ada di sini sebelumnya. Apa yang terjadi? Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 52, terpesona. Dion tersedak. Level alkimia apa yang harus kamu capai untuk membuat sesuatu seperti ini? Bisakah aku melewati ini? Susunan spasialku adalah lelucon di depan susunan pertahanan seperti ini. Jika itu adalah susunan pertahanan, satu-satunya kesempatanku adalah jika aku menggunakan susunan spasial yang diberkati oleh lonceng surga. Mudah-mudahan setelah bertahun-tahun, formasinya sudah cukup melemah sehingga bisa berfungsi. Saat Dion hendak mencoba susunan spasial tingkat umum kelima, dia menyentuh susunan pertahanan besar-besaran dan sepertinya berhasil lolos. Dalam sekejap, dia mengambang di air, namun sesaat kemudian dia terjatuh di udara, matanya melebar karena terkejut. Tanpa pilihan, dia hanya bisa menggunakan beberapa susunan pertahanan untuk segera menghentikan kejatuhannya. Itu pasti sebuah susunan yang memblokir ancaman. Kurasa aku tidak cukup kuat untuk menjadi ancaman. Dion terkekeh getir dan mendarat di tanah dengan bunyi gedebuk. Ini adalah satu-satunya kesimpulan yang dapat diambil Dion dengan informasi yang dimilikinya. Saat itu, kilatan cahaya hitam disambar Dion, mengejutkannya. Apa itu tadi? Dion bangkit dengan hati-hati. Bang! Sesuatu menghantam dada Dion membuatnya terjatuh ke tanah. Dia sudah memperkirakan rasa sakit yang tajam. Namun yang mengejutkan, hampir tidak ada rasa sakit sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Saat Dion bangkit kembali, cahaya hitam lain menerpa punggungnya, menyebabkan dia terjatuh terlebih dahulu. Apa-apaan? Mata Dion bersinar dengan cahaya keemasan saat dia bersiap untuk segera melemparkan kombinasi susunan pertahanan spasial untuk menjebak cahaya hitam bersamanya. Lampu hitam menyala lagi, tapi kali ini Dion sudah siap. Sebuah bola muncul di sekelilingnya tepat ketika cahaya hitam menabraknya, menjatuhkannya ke sisi lain dari barisan. Tapi, saat cahaya hitam mencoba melarikan diri, suara seperti rengekan terdengar saat ia menyadari bahwa ia terjebak. Tidak mau menyerah, ia memantul di sekitar susunan, menyebabkan terbentuknya retakan. Oh tidak, jangan. Dion meraih cahaya hitam, tetapi tidak berhasil. Aku harus mengecilkan susunannya. Ini adalah teknik manipulasi yang telah dia pelajari bahkan sebelum jamuan makan. Itulah yang memungkinkan Dion mengubah bentuk susunannya menjadi bentuk yang lebih nyaman. Itu juga memungkinkan dia membentuk burung phoenix untuk menerbangkan Madeline ke pesta. Tapi, nyala api itu sendiri berasal dari aurora miliknya. Segera, Dion berjongkok memandangi makhluk seperti anak anjing yang cemberut dan menggemaskan. Dia terkejut karena makhluk seperti itu bisa bertahan hidup sendirian di sini. Ia tampak seperti rusa, tetapi ia memiliki cakar, bukan kuku. Bulu hitamnya sebenarnya memiliki bercak hitam legam. Kepalanya yang mungil memiliki sesuatu yang tampak seperti benjolan di mana tanduk pada akhirnya akan tumbuh. Namun, hal ini sangat kontras dengan pusaran bulu putih yang megah dan satu sisik putih seperti mutiara di dahinya. Itu tampak seperti anak anjing yang cantik, sejenis makhluk eksotis yang cantik. Padahal, kecepatannya membuat Dion berputar-putar. Kamu menggemaskan, kata Dion sambil terkekeh, apakah kamu ingin bermain? Dion mengulurkan tangan untuk menepuk kepala si kecil. Tampaknya ia tidak memprotes karena terlihat tertarik, nampaknya masih terkejut karena telah ditangkap. Dion mengangkatnya dan memeluknya, menyebarkan barisan. Apa yang kamu lakukan di sini sendirian, anak kecil? Dion terus melihat sekeliling, puas dengan kenyataan bahwa teman kecil barunya sepertinya tidak mau melepaskan pelukannya. Meskipun Dion tampak acuh tak acuh dengan pertemuan ini, pikirannya sebenarnya berpacu. Yang dia lihat di sekelilingnya hanyalah reruntuhan dan bangunan-bangunan tua, kawasan itu tampak sangat sunyi. Namun, jelas ada makhluk hidup di pelukannya. Apakah ada yang lain? Apakah ada yang membesarkannya selama ini? Dion memutuskan untuk berjalan ke pusat absolut di mana dia melihat sebuah bangunan besar. Meski tidak setinggi pilar tengah, namun terlihat selebar pilar itu, jadi mungkin ada petunjuk di sana. Setelah beberapa jam, bangunan itu akhirnya berada tepat di depan Dion, namun aura menyeramkan paling kental yang pernah dia rasakan. Dia sangat yakin bahwa bahaya yang dia rasakan dari tempat ini sebelumnya datang dari sini. Saat dia hendak masuk, lelaki kecil di pelukannya mulai menggeliat, menyebabkan jantung Dion berdebar kencang. Kamu sangat berani, memperlakukan anakku seperti hewan peliharaan, sebuah suara menggelegar, tapi sepertinya ditransmisikan langsung ke kepala Dion. Dion melihat sekeliling,
menggigil ketika dia melihat siluet besar seekor burung anggun berwarna putih bersih dengan pusaran emas di bulunya muncul di langit. Matanya berwarna putih tak berujung dan auranya menyesakkan. Dion menunduk untuk melihat mata hitam polos yang kembali menatapnya. Kau benar-benar membuatku mendapat masalah, ya? Kata Dion sambil tertawa getir, dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa tentang hal seperti itu. Dia hanya menganggap lelaki kecil itu menggemaskan. Sekarang ibunya marah. Rusa ilusi itu tampak terkejut dengan ketenangan Dion. Tingkat kultivasinya jauh melampaui anak laki-laki ini, tetapi dia tampak damai. Pada saat itu, aura penindasannya menghilang dan dia bahkan tampak tersenyum. Maaf, senior. Saya hanya bermain-main dengan Little Black, saya tidak akan pernah meremehkan rusa surgawi yang seperti dewa, kata Dion sopan. Ilusi itu terdiam beberapa saat sebelum mengangguk. Lalu, dia menyusut menjadi seorang wanita yang begitu cantik, bahkan Madeline tidak bisa membandingkannya. Dion belum pernah melihat wanita secantik itu hingga dia hampir tercekik. Hanya bisa dikatakan suaminya adalah pria yang sangat beruntung. Sepertinya dunia persilatan benar-benar meningkatkan kecantikan. Tapi, sebaiknya aku tidak menyinggung kelompok besar seperti itu. Untuk pertama kalinya, Dion menyimpan komentar genitnya dalam hati. Ini bukan karena dia takut padanya, tapi jika dia mati. Lalu siapa yang akan membantu Madeline? Tapi, ini tidak menghentikan Dion untuk terpesona. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 53, teknik pil kondensatin. Wanita ilusi di depan Dion memiliki rambut putih tergerai. Kipaunya cocok dengan bulu sebelumnya, berwarna putih dengan pola emas yang berputar-putar. Dia berjalan perlahan ke arah Dion, sepertinya sedang mengukurnya. Bahkan di masa puncak sekte rusa surgawi, mereka yang memiliki aurora bawaan sangatlah langka. Jarang sampai pada titik di mana kita hanya memiliki segelintir saja dalam sejarah panjang kita, gumamnya. Sepertinya dia tidak dalam kondisi puncak, pikir Dion. Tentu saja, dia juga tidak mengatakan ini. Siapa yang tahu kalau ahli ini akan tersinggung dengan hal seperti itu. Akhirnya, dia mendongak dari analisisnya. Jangan bergerak, Dion melihat tangan ilusi halus menyentuh dahinya. Bahkan jika dia ingin bergerak, dia tidak berdaya untuk menghentikannya. Dia merasa seolah-olah seluruh hidupnya ditelanjangi. Ingatannya melintas di matanya dan sesaat kemudian, sepertinya wanita ini tahu segalanya tentang dia. Sepertinya sekte Anda sedang menghadapi kegelapan. Tapi, untuk dapat membentuk susunan level umum ke-9 dengan sedikit latihan, Anda akan menjadi seorang jenius puncak bahkan melawan seluruh garis keturunan kami. Wanita itu mengangguk puas. Sepertinya penantianku tidak sia-sia. Aku tahu apa yang kamu butuhkan, ikut saja denganku. Aku bersedia memberikan apa yang kamu butuhkan untuk menyelamatkan wanitamu selama kamu berjanji untuk merawat anakku seperti adikmu sendiri setelah aku menghilang. Aku akan meninggalkan bekas di hatimu, jika kamu berani memperlakukannya seperti alat, kepingan jiwaku akan membunuhmu dalam sekejap. Keringat dingin muncul di punggung Dion, tapi dia santai. Dia tidak berniat menyalahgunakan Little Black, jadi dia puas dengan pengaturannya. Tapi, bukankah ini semua terlalu cepat? Apa yang ditunggu-tunggu wanita ini? Dan, dia tampak seperti jiwa. Tapi bagaimana dia bisa memiliki anak yang begitu kecil? Apakah dia baru saja meninggal? Selain itu, apakah dia benar-benar punya cara untuk menyembuhkan Madeline? Apakah dia bisa dipercaya? Tunggu, senior, kamu tahu tentang disposisi Dewi? Tetap saja, Don mau tidak mau menanyakan hal ini. Itu adalah salah satu dari 3 konstitusi tubuh bawaan tingkat dewa yang bisa dimiliki seorang wanita. Wanita surgawi itu mulai berjalan ke dalam gedung, tapi, itu juga termasuk yang paling merepotkan. Meski cara yang diucapkan Akihiko ini memang merupakan cara untuk menyembuhkannya, namun hal itu juga berarti menguras seluruh potensi yang dimiliki wanita Anda. Masa hidupnya sama dengan manusia normal, dan semua bakatnya akan menjadi miliknya. Itu adalah metode yang hanya digunakan oleh anggota klan gelap. Saya menduga klan Daiyu ini memiliki afiliasi dengan mereka. Saya yakin saya telah mendengar tentang klan Daiyu ribuan tahun yang lalu. Namun, mereka musnah selama perang yang dilakukan klan rusa surgawi saya dengan sekutu mereka melawan musuh kita. Saya tidak yakin apakah itu ada hubungannya atau tidak, tapi penting bagi Anda untuk tidak meremehkannya di masa depan. Suasana hati wanita itu tampak rumit ketika dia membicarakan kejadian tersebut. Ekspresi Dion berubah serius. Jadi, apakah ada cara untuk menyembuhkannya tanpa menguras potensinya? Ada beberapa cara. Cara paling kasar adalah menguras seluruh darahnya dan menggantinya dengan darah dari konstitusi tingkat dewa lainnya. Cara lainnya adalah dengan bersatu dengan seseorang yang memiliki tipe tubuh disposisi dewa, yang gejalanya hampir sama, namun berjenis kelamin laki-laki. Namun, menurut saya salah satu dari ini bukanlah rute yang bisa atau ingin Anda ambil. Pilihan lainnya adalah pil tingkat Grandmaster yang disebut pil kebangkitan konstitusi. Tampaknya kontraintuitif untuk membangkitkan konstitusi yang mengganggunya, namun sebenarnya konstitusi hanya bertindak seperti ini karena memerlukan katalis untuk bangkit sepenuhnya. Apakah klan rusa surgawi memiliki pil itu?
Tentu saja, sekte mengerikan seperti itu akan memiliki ratusan murid dengan konstitusi yang perlu dibangunkan. Namun, pil ini telah kehilangan potensinya selama ribuan tahun sejak sekte tersebut dihancurkan. Wanita surgawi itu menghela nafas ketika dia sampai di pintu hitam besar. Itu hampir tampak seperti kuburan. Tekad Dion menguatkan, saya harus menjadi alkemis susunan tingkat berapa untuk menempa pil? Bunda surgawi telah mengatakan bahwa itu adalah pil tingkat Grandmaster. Jelas sekali, seseorang harus menjadi seorang Grandmaster untuk menempanya. Tapi, karena wanita ini juga bilang dia punya solusi, dia pasti punya cara lain. Sampai sekarang, Dion belum mencapai level ini. Wanita surgawi itu berbalik dan tersenyum puas. Tekad adalah hal yang Anda perlukan dalam jalur kultivasi. Gadis itu beruntung memilikimu, dan putraku akan belajar dengan baik di bawah bimbinganmu. Biasanya, kamu harus menjadi alkemis susunan Grandmaster tingkat puncak untuk bisa membentuk pil tersebut, jadi auroramu harus berada di panggung malaikat. Tapi, ada cara lain. Jika auroramu mencapai tahap mekar, selangkah melampaui tahap fondasimu saat ini, dan kamu menggunakan teknik kondensasi pil dari sekte rusa surgawi, maka kamu dapat menggabungkan pil-pil yang telah kehilangan potensinya untuk membentuk semacam pil super. Faktanya, mengingat bakatmu, kamu mungkin bisa membangkitkan 100% konstitusinya jika kamu menggabungkan pil yang cukup. Biasanya pil hanya membangkitkan sekitar 60-70%. Tangan Dion mengepal, saya bisa melakukan ini. Satu-satunya alasan saya mengangkat ini sebagai pilihan adalah karena saya percaya pada kemampuan pemahaman Anda. Teknik ini mungkin tidak memiliki persyaratan yang tinggi untuk budidaya karena Anda menggunakan pil yang sudah dibuat, tetapi memerlukan tingkat pemahaman yang bahkan lebih tinggi daripada pemahaman dari orang yang membuat pil. Saya akan segera mentransfer teknik ini kepada Anda. Untuk kekuatan jiwa Anda, saya rasa saya punya solusinya. Jalur kultivasi yang ingin Anda ambil sebenarnya adalah sesuatu yang telah dilakukan oleh banyak orang jenius sebelum Anda. Menunggu sampai tubuh Anda matang adalah jalan yang hanya diambil oleh mereka yang memiliki keyakinan mutlak. Faktanya, jika wanita Anda tidak dilahirkan dalam klan Sapientia tingkat rendah, dia mungkin akan mengambil jalan ini juga. Sangat disayangkan mereka menyia-nyiakan potensinya seperti itu. Namun, jika Anda juga membawa pil pembersihan budidaya, Anda dapat memberikannya sebelum Anda membangunkan konstitusinya sepenuhnya. Kemudian dia bisa segera mulai berkultivasi. Inilah manfaat memiliki konstitusi tingkat dewa. Siapapun yang memiliki konstitusi seperti itu dapat mulai berkultivasi segera selama ia telah terbangun sepenuhnya. Suara keras perpindahan gigi terdengar. Pintu perlahan terbuka, dan pemandangan di depan Dion membuatnya hampir menjatuhkan Little Black. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 54 menyelesaikan. Rengekan sedih mulai terdengar dari pelukan Dion. Dia menunduk untuk melihat Little Black bersembunyi di dadanya, mencoba berpaling dari tempat kejadian. Saat itulah Dion melihatnya. Dua makhluk besar dengan panjang dan lebar ratusan meter. Salah satunya persis seperti rusa ilusi yang dilihatnya di langit. Sebuah gambaran kesempurnaan, ia beristirahat dengan tenang saat kepalanya bersandar pada dahi makhluk besar lainnya. Yang lainnya ditutupi sisik hitam. Tanduknya sangat besar, setidaknya seperempat panjang tubuhnya, bercabang dengan pola yang rumit dan elegan serta memiliki tanda kuno berwarna hitam legam yang terukir langsung di atasnya. Itu Qilin. Dion menarik napas dingin. Wanita surgawi itu menghela nafas, ini adalah suamiku dan aku. Kami mati dalam perang dan dia menyerahkan jiwanya untuk memberi makan jiwaku sehingga aku bisa tetap hidup cukup lama untuk melahirkan Little Black. Aku telah menekan keanku dengan kekuatan suamiku. Meninggalkanku. Tapi ketika aku merasakanmu beberapa minggu yang lalu, aku sudah berasumsi bahwa kamu akan datang pada akhirnya, jadi aku akhirnya bisa beristirahat. Little Black. Aku belum tega menyebutkan namanya sampai sekarang, tapi karena kamu sepertinya menyukai nama itu, nak, aku akan mengizinkanmu memilikinya. Saya yakin Anda akan memberinya yang lain ketika dia dewasa dan memasuki bentuk manusianya. Dion tidak dapat membayangkan betapa kuatnya rusa surgawi dan Qilin ini untuk menjadi begitu besar, tetapi yang jelas garis darah Little Black sangat luar biasa. Qilin adalah makhluk yang sombong dan penyendiri. Kalau bukan karena aku, dia tidak akan pernah mati seperti dia. Untuk melindungi sekte manusia dari segala hal, dia menjadi bahan tertawaan klannya dan Little Black tidak diakui. Dion mengepalkan tinjunya, dunia persilatan benar-benar kejam. Wanita surgawi itu menghela nafas lagi, ikutlah denganku. Mereka melangkah ke dalam kubur, membiarkan aroma surgawi melewati mereka. Wanita surgawi itu berjalan ke dahi suaminya dan meletakkan tangannya di timbangan tengah setelah diangkat ke udara. Sebuah cahaya menyala, menyebabkan getaran di tubuh Qilin yang sangat gelap saat setetes darah hitam pekat dikeluarkan oleh wanita itu. Dia diam-diam pindah ke dahinya sebelum berhenti. Setelah aku mengeluarkan darah esensiku, aku tidak akan bisa tinggal lebih lama lagi. Aku akan menghilang dengan benar. Jadi, pertama-tama saya akan memberikan kepada Anda warisan klan rusa surgawi.
Saya tidak meminta Anda membalas dendam untuk kami. Saya juga tidak meminta Anda mempertaruhkan hidup Anda. Cukup banyak darah yang tertumpah. Saya bahkan tidak akan menceritakan kisah di balik perang kita. Saya hanya meminta Anda merawat anak saya dan setelah Anda cukup kuat, wariskan warisan Sekte Rusa Langit. Setelah Little Black mampu mengambil keputusan sendiri, izinkan dia memutuskan apakah akan kembali ke klan ayahnya atau tidak. Saya berhutang budi kepada suami saya untuk tidak membiarkan anak kami meninggal dengan alasan yang sama seperti kami, ucapnya lirih. Dion bisa merasakan kesedihan dalam suaranya saat aliran kenangan menyerbu kesadaran Dion. Karena tidak mampu menahannya, dia terjatuh ke tanah saat angin sepoi-sepoi membawanya ke sana. Saat dia kehilangan kesadaran, sebuah suara lembut terdengar di benaknya. Darah esensi iblis kilin dan rusa surgawi akan memberi Anda kekuatan tubuh yang hanya bisa ditandingi oleh sedikit orang. Diperlukan waktu beberapa tahun untuk menyerap semuanya sepenuhnya, tetapi ini adalah saat yang tepat bagi tubuh Anda untuk mulai berkultivasi. Kemudian Anda dapat memilih dari seluruh koleksi Sekte Rusa Surgawi. Karena kamu tidak punya waktu saat ini, aku akan membantumu dengan paksa mengambil hati masing-masing 5% dengan kekuatan terakhirku. Di masa depan, Anda akan membutuhkan buah-buahan dan obat-obatan yang dapat menguatkan tubuh tingkat tinggi untuk melanjutkan. Iblis kilin akan membantumu memiliki ketertarikan yang tinggi terhadap api, angin, kegelapan, dan keinginan iblis. Namun, darah saya akan memungkinkan Anda untuk lebih memahami keinginan surgawi, cahaya, dan kristal. Ini adalah ucapan terima kasihku padamu. Saya telah melihat kehidupan Anda dan saya memahami orang seperti apa Anda. Saya tidak percaya mempercayakan hal sebanyak ini kepada Anda bukanlah suatu kesalahan. Hal terakhir yang dilihat Dion sebelum pingsan adalah 2 tetes darah besar, 1 hitam dan 1 perak, menyusut dan mengembun sebelum terbang ke dadanya. Dia pingsan karena gemetar. Suara terakhir terdengar, terima kasih. Delia melatih keterampilan pedangnya di bawah terik matahari dengan melodi Madeline saat punggungnya terjatuh. Sudah sebulan sejak kematian Dion dan meskipun Madeline masih terluka setiap hari, dia bersikeras membantu Delia berlatih agar dia dapat menemukan tujuan lagi. Meskipun dia merasa melarikan diri itu mudah, dia juga tahu bahwa Dion pasti mati memperjuangkan haknya untuk menjalani kehidupan yang dia inginkan. Sebagian dari dirinya ingin menyerah. Untuk mengakhiri hidupnya sendiri di salah satu dari banyak kesempatan yang sudah dia miliki, tapi pikiran tentang seorang pria muda dengan senyum berseri-seri terpatri kuat di benaknya. Bahkan jika ini adalah sesuatu yang tidak ingin dia lakukan, dia akan menikahi Akihiko agar dia bisa hidup untuk Dion. Orang tuanya sudah meninggal, dia tidak punya keluarga, dia datang ke dunia ini sendirian. Mungkin dia satu-satunya di dunia ini yang masih benar-benar mengingatnya. Sebagian dari dirinya menolak membiarkan ingatannya mati. Kaulah alasanku untuk tetap kuat. Meskipun senyuman Madeline terlihat lebih sedih, senyum itu kembali terlihat di wajahnya. Kamu membaik, Delia. Ini semua berkat kamu. Kehendak musik Anda membuatnya lebih mudah untuk fokus. Saya bisa merasakan maksud dari teknik pedang es saya jauh lebih baik jika Anda ada di sini. Delia berterima kasih kepada Madeline dengan tulus. Delia berjalan ke arah Madeline dan duduk di atas batu di sampingnya. Kau tahu, sejak ibuku menghilang, aku ingin puncak Patianeva tetap sama. Ayah selalu bilang dia mencintai alam dan benci mengganggunya, jadi aku mengikuti jejaknya sebaik mungkin, kata Delia lembut. Bunga-bunga dari pepohonan berjatuhan di sekitar mereka, menghiasi angin dengan lembut. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 55, senyum sedih. Madeline mendengarkan dalam diam, tak jarang Delia buka-bukaan apalagi membicarakan ibunya. Meskipun dia tidak ada di sini, saya ingin melakukan yang terbaik untuk melakukan hal yang benar untuknya. Dia mungkin berada di suatu tempat yang jauh, atau dia mungkin sudah mati. Tapi, yang aku tahu adalah apa yang ada di hadapanku. Keinginan saya adalah menjadi lebih kuat agar saya tidak kehilangan orang lain yang penting bagi saya. Delia menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. Aku mengagumi kekuatanmu, kakak perempuan. Apa yang telah Anda lalui sejak masa muda Anda? Diperlakukan seperti bidak catur yang berharga, bukan manusia. Kemudian disingkirkan saat Anda tidak lagi berguna. Menemukan kedamaian setelah bertahun-tahun berjuang, lalu akhirnya menemukan sedikit kebahagiaan, hanya untuk direnggut oleh orang yang paling Anda percayai. Namun kamu duduk di sini sambil tersenyum. Ya, itu adalah senyuman karena kesakitan, tapi tetap saja itu adalah senyuman. Kamu melakukan ini, sementara aku bahkan tidak bisa melupakan seorang wanita yang kusebut ibu yang mungkin ditinggalkan sendirian. Madeline memandang Delia, terkejut. Delia tersenyum pahit, saya tahu kalian semua berusaha menyembunyikannya dari saya. Tapi kalau dipikir-pikir, jawabannya sudah jelas. Dia belum mati. Dia dibawa dan dipaksa menikah dengan klan Dewa Clyde. Ayah tidak cukup kuat untuk melindunginya setelah kekuatannya disegel. Suara Delia lemah. Namun, kemudian, dia melanjutkan dengan tegas, tetapi, saya akan melakukannya. Tidak peduli seberapa kerasnya saya harus bekerja.
Saya akan membangun kekuatan saya, mencari sekutu, dan menyatukan kembali keluarga saya. Madeline menyaksikan Delia menjadi dewasa di depan matanya dengan senyuman di wajahnya. Sepertinya kami terlalu menyayangimu, Madeline mengangguk dengan tegas. Setelah aku sembuh, aku akan tumbuh lebih kuat bersamamu, adik perempuan. Aku akan melawan klan dewa bersamamu, bahkan jika kita harus melawan mereka sendirian. Kedua gadis itu saling berpelukan, menemukan kenyamanan dalam kelemahan dan kekuatan masing-masing. Setelah kedua gadis itu menenangkan emosinya, Delia bersiap untuk mulai berlatih lagi. Madeline meraih kecapinya, bersiap untuk mendukung adik perempuannya. Pedang Delia diayunkan membentuk busur, kau tahu, dunia pilar pusat akan dibuka besok. Kuota sebenarnya jauh lebih besar pada tahun ini. Sepertinya ada banyak anggota keluarga Storm baru. Keluarga badai, yah. Aku tidak sepenuhnya yakin apakah mereka berasal dari keluarga Storm. Tapi, mereka semua berambut pirang dan bermata biru, jadi aku hanya berasumsi saja. Benar-benar, itu aneh. Meskipun begitu, aku pernah mendengar dari ayahku bahwa keluarga Storm sebenarnya adalah cabang klan besar yang memutuskan untuk memisahkan diri dari cabang utama karena alasan tertentu. Saya mendengar ayah saya mengatakan hal yang sama setelah saya bertanya-tanya mengapa kami mengizinkan mereka bergabung dengan aliansi keluarga pilar. Dia membuatnya tampak seperti dia tidak punya banyak pilihan selain menerima. Juga, saat kamu sedang menghadapi penyakitmu yang sedang kambuh, kata Delia dengan bijaksana, mereka menaikkan tanggal turnamen sekte besar. Tampaknya mereka menemukan cara untuk meningkatkan harta karun pembuka dimensi lebih cepat. Mereka berencana menggunakan pernikahanmu sebagai upacara pembukaan turnamen. Oh, kamu pasti mengira pengantin wanita akan memilih hal-hal seperti ini, kata Madeline getir. Delia terkikik. Karena Akihiko jauh lebih lemah darimu, kamu bisa mendapatkan harem yang selalu kamu inginkan. Kemudian Anda dapat mengadakan pernikahan sebanyak yang Anda inginkan. Madeline tertawa tulus untuk pertama kalinya dalam waktu yang terasa seperti selamanya, jangan terlalu banyak bercanda. Kenapa aku harus menyia-nyiakan pernikahanku hanya demi selir, kata Madeline nakal. Hahaha, Akihiko seharusnya merasa terhormat menjadi suami pertama. Tapi, para senior dari sekte besar akan sangat marah ketika mereka sampai di sini. Saya akan terkejut jika dia tidak dikalahkan setengah mati selama turnamen. Bukankah Akihiko sudah menjadi bagian dari sekte besar? Saya percaya itu adalah salah satu yang berada di bawah yurisdiksi keluarga cabang kami tingkat yang lebih tinggi. Mengapa dia harus ikut turnamen? Ya, tapi pembukaan dunia tahun ini cukup berbeda. Karena dunia yang mereka buka jauh lebih kuat daripada yang lain. Harta karun tersebut hanya dapat mendukung sejumlah orang yang masuk dalam satu waktu bahkan dengan pasokan listrik baru yang mereka temukan. Jadi, alih-alih semua murid sekte besar masuk, mereka harus membatasinya kali ini. Oh, sepertinya tidak ada siswa kita yang mendapat kesempatan untuk pergi kali ini. Ya, tak disangka mereka mempersiapkan kami sebagai anggota keluarga pilar tahun pertama untuk hal ini, hanya untuk kecewa pada akhirnya. Jangan terlalu meremehkan dirimu sendiri. Kehendak pedangmu telah mencapai tingkat ketiga. Jangan kira aku lupa bahwa kamu baru mengambil pedang di awal tahun ajaran. Hanya 2 bulan dan kamu sudah sehebat ini. Bagaimana saya bisa dibandingkan dengan Dion? Dia mencapai keinginan bermusik tingkat 9, dan kami seumuran. Madeline menghela nafas, Dion telah bermain musik selama lebih dari 1 dekade, mudah baginya untuk mengubah pemahamannya menjadi sebuah wasiat. Jika dia mengambil pedangnya, dia mungkin lebih lambat darimu dalam memahaminya. Oh, jadi begini, kata Delia sambil terus mengayunkan pedangnya. Diam-diam dia merasa lega, kecepatan kemajuan Dion benar-benar bisa melukai harga diri seseorang. Jadi, adik perempuan Delia, kamu dan Mei Ying akan menjadi pengiring pengantinku, kan? Delia tersenyum, tentu saja. Apapun yang bisa saya lakukan untuk membuat ini lebih mudah bagi Anda. Madeline tersenyum sambil terus memainkan nada yang manis. Suara melodi dan lantunan pedang yang tajam memenuhi langit sore. Di puncak kami, sebuah rumah besar yang gelap berdiri dengan kokoh. Itu mengingatkan kita pada gereja gotik, dengan jendela-jendela besar dan sempit. Namun, suasananya dirusak oleh nyaringnya suara seorang ahli. Apa artinya kamu kehilangan batu yang dalam-dalam taruhan? Penatua kami sangat marah. Jenderal berdiri di hadapannya, berusaha sekuat tenaga agar tidak pingsan. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 56, menyita. Jenderal gemetar mendengar suara pemimpin keluarga pilar. Aku tidak punya alasan. Aku kalah dari bocah biasa. Tapi, dari apa yang kudengar dia sudah mati. Saya mencoba mencari tubuhnya, tetapi pasti sudah tenggelam ke dasar danau. Tidak ada cara bagi kami untuk mengambil uang itu. Saya masuk ke kamarnya sekitar sebulan yang lalu, tetapi saya tidak dapat menemukan uang di sana. Itu pasti ada pada dirinya. Jika Dion mengetahui bahwa orang yang menyalakan alarm di kamarnya adalah sang jenderal, sangat sulit untuk mengatakan bagaimana reaksinya. Namun, kami merasa ingin mencabut rambutnya.
Itu adalah batu-batu yang dia sisihkan untuk mempertahankan kumpulan taruhan untuk turnamen dan mungkin menyuap sekte besar jika putra bungsunya Mayumi tidak cukup baik untuk mendapatkan tempat. Batu-batu ini sangat penting karena dia sudah lama terbaring di tempat tidur karena cedera pada jiwanya. Tapi sekarang semuanya hilang karena bocah nakal yang sama yang dia injak seperti semut. Sekolah akan menjadi bahan tertawaan karena kamu tidak bisa mengendalikan kecanduan judimu. Saya benar-benar tidak berpikir saya akan kehilangan Grand Elder kami. Bagaimana saya bisa tahu bahwa seorang anak yang tidak memiliki kultivasi dapat memukul dengan kekuatan 1.500 pon? Aku tidak ingin mendengar alasan maafmu. Saya ingin Anda menemukan cara untuk mengembalikan 30.000 batu dalam kepada saya. Bagaimana kita bisa mengadakan turnamen dan tidak memiliki arena taruhan? Ada apa denganmu? Saya sebenarnya punya ide tentang Tuan Grand Elder itu. Hari itu, anak itu menjual piring susunan masing-masing seharga 2 batu dalam. Dia bahkan berencana menjualnya kepada siswa senior dengan harga lebih mahal. Yang bisa kami lakukan adalah menyita pelat-pelat itu dengan alasan tidak mendukung pelatihan yang layak. Kemudian kita bisa menjualnya di pasar. Dengan begitu, kita dapat membuat kembali lebih dari 30.000 batu dalam. Bahkan jika beberapa siswa telah menggunakan piring mereka, selama kita menjualnya seharga 5 atau bahkan 10 batu dalam, kita akan lebih dari sekadar mengganti yang hilang. Hanya setelah mendengar ini alis kami agak mengendur. Jari-jarinya sudah gatal ingin membunuh orang yang disebut jenderal ini, tapi dia membuat banyak hal yang nyaman baginya. Jika bukan karena ini, bagaimana mungkin bajingan seperti itu masih berada di bawahnya? Untuk apa kamu masih berdiri di sini? Selesaikan, turnamen akan dimulai 1,5 bulan lagi. Saya berharap turnamen ini bisa selesai dengan baik sebelum itu. Kami menyaksikan sang jenderal melarikan diri. Alasan yang menyedihkan bagi seorang guru. Meskipun begitu, seorang anak yang tidak memiliki kultivasi mampu memukul dengan kekuatan seberat 1.500 pon cukup mengejutkan. Kami mungkin bisa menjual piring-piring ini sebagai bantuan kepada murid-murid sekte besar selama turnamen sekte besar. Aku juga akan menyimpan beberapa untuk Mayumi kecil ketika dia sudah pulih. Ini akan menggantikan dia yang tidak berkultivasi selama 2 bulan. Berpikir sampai titik ini, kami meninggalkan tempat kejadian. Tolong, kakak senior Lehabim. Anda telah mengaum dalam kemarahan sepanjang perjalanan. Kami tidak bisa mewakili sekte pedang api seperti ini. Para siswa Focus Academy mengagumi kami. Bagaimana saya bisa tenang? Mereka berpikir bisa menenangkan saya dengan kuota dunia pilar pusat sampah? Dewi saya akan menikah, dan ini bukan bagi saya. Tolong, kakak senior. Saya mendengar bahwa jika dia tidak melakukan ini, dia akan mati. Apakah kamu lebih suka dewimu mati daripada bersama orang lain selain kamu? Mendengar hal tersebut, yang mereka panggil kakak senior Lehabim akhirnya sedikit menenangkan dirinya. Kamu benar, tapi aku bersumpah akan melakukan apapun yang aku bisa untuk bergabung dengan haremnya. Bagaimana karakter Akihiko yang lemah ini bisa cukup kuat untuk membuatnya tetap berkomitmen padanya? Aku akan menghancurkannya di dunia percobaan. Lalu aku akan menghancurkannya di turnamen. Beraninya dia. Kakak-kakak Lehabim menggelengkan kepala tak berdaya sambil terus menunggangi burung merah cerah menuju Focus Academy. Tidak mengherankan, adegan serupa terus terjadi karena semakin banyak orang mengetahui tentang pernikahan Madeline. Para jenius terpencil yang telah memesan tempat sudah terbangun dalam kegelisahan, bersiap-siap untuk pergi ke turnamen hanya untuk menunjukkan bahwa merekalah satu-satunya yang layak untuk Madeline. Faktanya, bahkan ada seorang kakak perempuan senior yang ikut campur. Bagaimana mungkin seorang pria layak mendapatkan Madeline-ku? Dia membutuhkan wanita yang memahaminya, seorang gadis dengan rambut hitam legam dan mata biru berdiri di atas kepala seekor burung aneh. Tampaknya hanya ilusi, tetapi jika Anda melihat lebih dekat, lebih tepat dikatakan bahwa itu terbuat dari angin. Ya, kakak senior Knoton, sekte Bilah Angin akan mendukungmu sepenuhnya. Seorang anak laki-laki botak berkulit gelap membuka matanya. Apakah yang kamu katakan itu benar? Ya, kakak senior Hashim. Lady Sapientia akan menikah sebagai pembuka turnamen. Saya tahu tempat Anda terjamin, tetapi saya rasa Anda mungkin ingin pergi kali ini. Bagus. Anda ingin mengambil wanita saya? Kami akan melihat cara kerjanya untuk Anda. Beritahu tetua sekte penghancuran bahwa aku akan pergi. Kakak senior Orbis? Apa itu? Lady Sapientia akan menikah sebagai pembuka turnamen sekte besar. Seorang anak laki-laki gemuk dan bulat terkekeh, orang-orang itu pasti angkat tangan. Tapi, aku sudah menemukan cinta dalam hidupku. Lady Knoton adalah satu-satunya untukku. Jika saya tidak bisa menikahinya, jalur kultivasi akan menjadi istri saya. Kakak senior, kami telah mendengar laporan bahwa semua jenius yang diunggulkan akan menuju Akademi Fokus. Termasuk Nyonya Knoton. Anda tidak hanya akan bisa melihatnya. Anda juga akan bertarung melawan semua yang terkuat yang mereka tawarkan di sekte besar. Yah, kenapa kamu tidak memulainya dari itu? Aku datang, sayangku. Kakak dan adik Orbis tertawa getir.
Dan di sini kami mengira dia ikut serta dalam kompetisi. Sekte Terikat Bumi kami sangat beruntung memiliki dia sebagai murid utama kami, pikir mereka dengan getir. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 57, kegaduhan. Para jenius yang diunggulkan akan menuju ke turnamen sekte besar? Oh, dan dunia pilar tengah juga. Kudengar itu adalah susunan teleportasi ke alam Elfin. Aku terkejut sekte besar membiarkan mereka memonopolinya. Tapi, kurasa jika sekte besar mengendalikannya, perang akan pecah. Kurasa sebaiknya aku mengunjungi adikku. Juga, kakak perempuan Viridi, kakak perempuan Sapientia akan menikah. Oh, dia dulunya adalah tujuan tertinggiku. Sangat disayangkan dia sakit. Mengapa dia menikah? Dan kepada siapa? Kudengar itu Akihiko dari klan kami. Dia diketahui memiliki persentase darah tingkat dewa yang layak dari klan utama kami, sehingga dia diterima di sekte kami dari sekte besar. Kudengar darah setingkat dewa adalah obat untuk kakak perempuan Sapientia, jadi keluarganya memutuskan untuk menikahkannya. Jadi begitulah. Madeline sungguh menyedihkan, aku yakin dia tidak ingin melakukan ini. Dunia Elfin seharusnya sangat bagus untuk budidaya tanaman kita, jadi kita harus pergi. Akan sangat baik untuk mendukung kakak perempuan Madeline juga, sepertinya dia akan segera sembuh dan bisa bangkit kembali, gadis dengan rambut pirang gelap dan mata coklat berbicara dengan lemah. Bangkit dari kultivasinya untuk mempersiapkan perjalanan panjang. Sudah lama sekali sejak kamu meninggalkan adik laki-laki. Aku tahu kamu ingin mendukung Paman Ail, tetapi kamu harus tahu bahwa alkimia arai bukan untuk semua orang. Klan tidak dapat mendukung kebangkitan Aurora dan statusku di Sekte Pedang Hijau tidak setinggi ini saat itu. Kuharap kau pulang sekarang. Dion tidak menyadari semua yang terjadi di dunia luar. Jika dia tahu, dia mungkin akan batuk darah karena marah. Bagaimana bisa seorang gadis memobilisasi kejeniusan dari begitu banyak sekte besar? Bukankah ini terlalu berlebihan? Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa pesona Madeline jauh melampaui hal ini saja. Satu-satunya alasan mengapa sekte besar tampaknya menjadi satu-satunya pihak yang terlibat adalah karena sejauh itulah informasi telah tersebar. Dapat dikatakan bahwa sejauh mana informasi tersebut sampai, berarti sejauh mana orang-orang yang bereaksi terhadap informasi tersebut akan melakukan perjalanan. Satu-satunya alasan para jenius sekte besar ini merasa memiliki kesempatan adalah karena Madeline sakit. Selain itu, pikiran Dion perlahan menyesuaikan diri dengan energi baru. Ketegangan pada jiwanya karena hal itu menyebabkannya menjadi semakin kuat. Akibatnya, Aurora Dion perlahan-lahan melanggar panggung mekar. Di saat yang sama, tubuh Dion juga semakin kuat, tapi bukan karena jiwanya. Darah iblis kilin dan darah rusa surgawi benar-benar menghasilkan keajaiban. Little Black menyaksikan, berbaring di dada Dion, saat sisik hitam yang ditutupi kristal muncul dan menghilang di dada dan lengan Dion. Auranya terkadang ringan dan murni, dan terkadang gelap dan berat, menciptakan dikotomi yang mendominasi. Tubuh Dion melotot, semakin tinggi dan berotot. Tanpa dia sadari, ulang tahunnya yang ke-17 telah berlalu, dan tingginya hampir 2 meter karena darah esens. Tubuh rampingnya sedikit lebih tegas dan lebih besar, namun ia tetap mempertahankan penampilan ramping dan kuat. Ciri-cirinya meningkat menjadi semacam ketampanan yang jahat. Kulitnya menjadi lebih cerah saat tubuhnya menjadi semakin kuat, menyesuaikan diri dengan 5% dari kedua tetes darah yang menyatu dengannya. Mengaum, raungan naga keluar dari mulut Dion saat darah dan kenangan terakhir menyatu dengannya. Matanya perlahan terbuka saat sisik dan kristal memudar dan memeriksa bahwa 2 minggu lagi telah berlalu. 1,5 bulan lagi. Perjuangan tinggal 1,5 bulan lagi. Kalau begitu, aku tidak akan membiarkanmu berjuang lagi, Eli. Oh ya, maaf Paman Ail, aku tidak memperhatikan. Paman Ail menghela nafas. Aku tahu kamu sedang memikirkan Dion. Tapi, dunia persilatan itu kejam. Tanpa dukungan, atau tanpa kemauan untuk menundukkan kepala, hampir mustahil untuk bertahan hidup. Sayang sekali orang jenius seperti itu meninggal. Tapi, kita harus terus maju. Saya telah memutuskan bahwa Anda akan kembali ke klan. Kamu sudah terlalu lama membiarkan dirimu diintimidasi di sini demi orang tua ini. Eli mendengarkan Paman Ail dengan sungguh-sungguh, tapi dia tidak bisa menahan tawa pada baris terakhir. Orang tua? Usiamu belum genap 30 tahun, Paman. Jika para tetua di sini tahu bahwa mereka memperlakukan orang jenius dengan tidak hormat, mereka akan batuk darah karena penyesalan. Paman Ail tertawa ringan, anak laki-laki Dion itu memiliki mata yang tajam, sepertinya dia tahu aku lebih muda dari penampilanku. Tapi, jangan coba-coba mengubah topik pembicaraan. Kehebohan dari pernikahan Lady Madeline telah menyebabkan semua unggulan jenius keluar dari persiapan mereka menuju dunia warisan. Selain itu, Elfin World akan segera dibuka. Bagaimana kakak perempuanmu bisa melewatkan salah satu dari dua hal itu? Anda akan kembali bersamanya setelah semuanya selesai. Kultivasi Anda terhambat di tempat kecil ini, bakat Anda dalam alkimia dan herbologi lebih dari milik saya. Jangan menyeret dirimu ke bawah karena aku punya mimpi yang tidak berguna.
Paman Aiil, aku akan kembali, tapi kamu ikut denganku. Bagaimana Anda bisa berharap menjadi seorang alkemis arai di semua tempat ini? Mereka mungkin membutuhkan alkemis terbaik seperti Anda, tapi begitu pula banyak tempat lainnya. Juga, menurutku klan Viridi berpandangan pendek. Mereka memilih untuk fokus hanya pada setengah dari misteri arai alchemy karena mereka pengecut. Saya menghormati Anda lebih dari mereka semua, Paman. Paman Aiil menghela nafas, bukannya mereka pengecut, tapi divisi alkimia mulai menekan susunan alkemis, tidak ada yang berpikir ada masa depan lagi. Sejak klan rusa surgawi dimusnahkan, dunia mulai kehilangan lebih banyak metode untuk menghasilkan ahli alkimia terkemuka. Jadi, mereka membagi satu pekerjaan menjadi dua, benar-benar menghancurkan makna terdalam di balik profesi kuno. Paman Aiil menggelengkan kepalanya. Kebenaran di balik jatuhnya alkimia arai jauh lebih dalam dari yang dia nyatakan, dan juga jauh lebih berbahaya. Tapi, dia sudah cukup membebani keponakan kecilnya dengan mimpinya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 58, Buah Niat 1. Paman Aiil menghela nafas. Setelah ragu sejenak, dia memutuskan untuk melanjutkan. Meskipun dia tidak ingin bicara terlalu banyak, setidaknya dia ingin meninggalkan sedikit remah roti untuk keponakan kecilnya. Jika suatu hari dia sudah tua dan cukup kuat untuk mengambil peluang bagi dirinya sendiri, maka dia bisa. Makna di balik susunan alkimia masih sulit dipahami. Tetapi dari penelitian saya mulai memahami bahwa pemahaman tentang kehidupan dan tumbuhan, serta pemahaman tentang susunan dan formasi, saling berhubungan erat. Bagaimana seseorang bisa membangun susunan yang tepat tanpa sejalan dengan lingkungan di sekitarnya? Tujuan dari susunan ini adalah untuk menciptakan hukum dan ketertiban baru dalam ruang terbatas. Bagaimana Anda bisa melakukan itu tanpa memahami hukumnya? Dan bagaimana dengan alkimia? Tujuan Anda adalah menciptakan kehidupan baru dalam bentuk cangkok tanaman atau pil dewa. Beberapa di antaranya bahkan memiliki jiwanya sendiri. Bagaimana Anda bisa melakukan itu tanpa memahami cara memanipulasi hukum dunia? Ellie telah mendengar pidato ini jutaan kali, namun dia tetap terpesona olehnya. Namun para pakar baru ini tampaknya berpikir bahwa pemisahan adalah jalan keluarnya. Menurut pendapatku, bahkan cabang alkimia susunan utama yang membusuk berdiri tegak di atas formasi atau cabang alkimia manapun. Ellie tersenyum, sayang sekali klan tidak setuju denganmu, Paman. Kita terjebak dalam jalur alkimia, namun hal ini menghambat masa depan kita. Tanpa pemahaman tentang susunan dan manipulasi hukum, mustahil untuk melampaui alkimia Grandmaster. Tidak apa-apa, Paman. Sebelum Dion, Ellie menarik napas dalam-dalam, dia meninggalkan sesuatu untuk kita. Dia tidak melupakan faksi kecil kami. Dengan pelat susunan yang dia tinggalkan, kami tidak hanya dapat mencoba dan memahami separuh alkimia susunan lainnya, kami dapat menjualnya untuk mendanai kebangkitan Aurora Anda hingga 20%. Dengan begitu, Anda benar-benar bisa menjadi seorang alkemis arai. Jangan konyol, Ellie kecil, membukanya hingga 10% saja sudah cukup bagiku. Kami akan membuka peluang Anda hingga 15%, potensi Anda jauh lebih tinggi daripada potensi saya. Ellie hendak memprotes ketika dia melihat keteguhan di mata pamannya. Dia hanya bisa menggelengkan kepala dan tersenyum pahit. Selain Ellie, kamu juga harus fokus pada kultivasimu. Dunia Elvin dibuka besok, dan adikmu seharusnya sudah ada di sini saat itu. Masuklah bersamanya. Entah kenapa, mereka menghapus sistem kuota yang biasa tahun ini. Sepertinya mereka ingin mencari beberapa item dan ingin dilihat paling banyak orang. Benar-benar, aku sudah lama tidak bertemu kakak, aku merindukannya. Oke, aku akan pergi. Oliver, dasar lemah, pergi dari sini. Tawa keras dari kepala merah menyala memenuhi atap pilar tengah. Oliver menghela nafas, Junior Lehabim, senang bertemu denganmu. Hahaha, sudah 21 tahun dan masih dalam tahap pondasi. Bukankah memalukan memiliki kekuatan yang setara dengan adik perempuanmu? Aku akan berterima kasih padamu karena telah membunuh pria yang dia cintai. Tapi kamu membiarkan dia menikah dengan pecundang lain? Saya butuh penjelasan. Kenapa wanitaku tidak menikah denganku? Ekspresi Oliver menjadi gelap, tapi sebelum dia bisa menjawab, sebuah suara yang dalam dan nyaring menyela dia, kamu punya keberanian yang besar, Sparky, untuk mengklaim Dewiku sebagai wanitamu. Kau ingin bertarung denganmu yang botak? Memek Oliver ini tidak akan mau meskipun aku menantangnya, tapi aku yakin kamu setidaknya sudah membuka 9 meridian, kan? Jika tidak, ini tidak akan menyenangkan. Lehabim meretakkan buku-buku jarinya. Pembuluh darah mulai muncul di kepala remaja berkulit gelap yang bersinar itu. Katakan sekali lagi, kamu setengah mengokang api? Rambut merah menyala Lehabim tampak semakin cerah saat dia menyerbu ke arah Hashim. Dia memiliki senyuman yang bukan senyuman di wajahnya. Sepertinya kebotakan di usia dini membuat Anda pikun. Kamu pikir kamu bisa berbicara seperti itu kepada sembarang orang? Oliver tersenyum pahit, mencoba mengintervensi, teman-teman, tolong. Anda adalah tamu terhormat di Akademi Fokus kami, Anda tidak bisa bertarung di sini.
Mereka berdua menoleh ke Oliver, matanya menyala-nyala karena amarah. Diam, Oliver, satu-satunya alasan aku belum menghajarmu sampai babak belur adalah karena adikmu. Tapi, mengingat kamu membunuh wanita tak berdaya itu, berasa dia mungkin tidak akan lagi melindungimu dengan sungguh-sungguh kan? Apa itu berarti aku bisa menghajarmu tanpa khawatir dia akan membenciku? Booming Hashim. Tangan Oliver mengepal. Hubungannya dengan adik perempuannya menjadi titik buruknya selama sebulan terakhir. Tapi, dia tetap jenius dalam dirinya sendiri. Jadi bagaimana jika mereka sudah menembus tahap pembentukan meridian? Dia mengutarakan keinginannya terlebih dahulu untuk menstabilkan yayasannya. Kita lihat saja siapa yang menginjak-injak siapa selama turnamen sekte besar, kata Oliver dengan gigi terkatup. Aku tidak seperti kalian yang disebut jenius lemah. Aku ingin meredam meridianku dengan 3 kemauan, bukan hanya 1 atau 2. Setelah saya menemukan buah Win Inten di dunia Elfin, saya akan melangkah ke tahap formasi meridian dengan benar. Lehabim dan Hashim memandang Oliver dengan sedikit terkejut, sepertinya dia sudah memahami 2 surat wasiat, dan ingin memahami yang ketiga. Sebenarnya, tahap formasi meridian adalah alam yang membuka 108 meridian. Untuk melakukannya, Anda harus menyesuaikan meridian yang tertutup dengan pemahaman Anda tentang kemauan. Hal ini meningkatkan afinitas Anda dengan keinginan yang Anda pilih dan meningkatkan peluang Anda untuk memahami maksud masing-masing di kemudian hari dalam kultivasi. Belum lagi membuat meridian Anda lebih tahan lama untuk tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Biasanya, para kultivator biasa hanya memahami satu keinginan sebelum menggunakannya untuk meredam bukaan meridian mereka. Seorang jenius akan menggunakan 2. Sepertinya Oliver ingin menggunakan 3 untuk melakukannya, tetapi budidayanya melambat karenanya. Dengan tingkat pemahamanku tentang wasiat saat ini, jangan percaya bahwa aku tidak bisa membelah kalian berdua menjadi 2 di tempat kalian berdiri. Mata Oliver menajam saat pusaran pedang Ki terbang di sekelilingnya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 59, Buah Niat 2. Itu, pedang tingkat 5 akan. Tawa feminin terdengar di kejauhan, jangan terlalu dramatis sebagai kakak ipar, kamu tahu mereka berdua tidak bisa mengendalikan diri. Jika kamu secantik kamu tampan, mungkin aku akan mengambil kesempatan bersamamu daripada Dewiku Madeline. Seekor burung yang terbuat dari angin menukik ke bawah, menyebar dan menampakkan seorang gadis jangkung dengan rambut hitam legam dan mata biru. Aku tahu kalian berdua masih suka tidak memakai kemeja. Knoton menggelengkan kepala cantiknya setelah melihat ke arah Hashim dan Lehabim, orang barbar. Bibir Oliver bergerak-gerak. Kakak ipar? Siapa kakak iparmu? Jadi, itu Nona Jessica Knoton. Senang sekali, jawab Oliver tetap sopan. Jessica mengangguk ke arah Oliver, sebelum mengalihkan pandangan meremehkan ke arah Hashim dan Lehabim. Apakah menurutmu Madeline-ku akan terkesan dengan kepalamu yang dipenuhi testosteron? Kalian berdua membuatku jijik. Ada jutaan, triliunan pria di dunia ini yang lebih berotot daripada kalian berdua, jadi bagaimana kalau kalian mandi dan memakai baju? Kalian akan membuat udara malam menjadi bau. Oliver hampir menamparkan keningnya sendiri. Bukankah kamu hanya berusaha membuat mereka berhenti berkelahi? Sekarang Anda menambahkan bahan bakar ke dalam api. Lehabim dan Hashim mengalihkan pandangan panas mereka ke arah Jessica. Mata mereka memandangi pakaian latihan hitam ketatnya. Sayang sekali temperamennya tidak seanggun dan seanggun Madeline. Hashim mengangguk setuju, dia juga tidak secantik itu. Lehabim dan Hashim mengangguk bersama seolah mereka tiba-tiba menjadi sahabat. Siapa bilang cintaku tidak seindah itu? Seorang anak laki-laki bertubuh bulat berlari ke arah kelompok itu tepat ketika percikan api akan menyala. Bibir Jessica bergerak-gerak. Siapa cintamu? Aku tidak membutuhkanmu untuk melindungiku Orbis. Kamu bisa diam, atau kamu bisa merasakan bilah anginku seperti keduanya. Oliver, melihat perkelahian akan segera terjadi, melompat keluar lagi untuk mencoba dan menengahi. Saudara-saudara tolong. Dunia pilar pusat dibuka besok pagi. Saya tahu Anda semua tidak ingin mengambil risiko cedera sebelum itu. Mari kita bicara tentang seni bela diri seperti dulu. Seorang gadis dengan rambut pirang kotor dan mata coklat berjalan perlahan ke arah kelompok itu. Saudara Sapientia benar. Bagaimana kalau Anda memunculkan para jenius akademi fokus lainnya, Oliver? Ini mungkin membantu meringankan situasi. Oliver menghela nafas lega saat melihat wanita muda dari klan Viridi. Jantungnya berdebar sedikit lebih cepat, tapi dia berusaha sekuat tenaga untuk tetap tersenyum tenang. Karena Sister Venus ingin bertemu dengan alumni Focus Academy, saya akan menelepon mereka. Chenglei dan Akihiko saat ini mencoba yang terbaik untuk memenangkan tunangan mereka, tapi masih ada Draco dan yang terbaik dari kelas 6. Saya juga dapat memanggil beberapa orang jenius lainnya yang menjanjikan. Ingat Avios, meskipun kemungkinan besar dia sudah meninggal, adik perempuannya juga cukup jenius. Baru saja berusia 17 tahun pada musim semi, namun dia baru saja menembus lapisan pondasi ke-6. Juga, ada Tami dari keluarga Storm. Sepertinya dia adalah jenius terbaik mereka. Dia akan berusia 19 tahun namun sudah berada di lapisan ke-8.
Aku akan membawanya. Bim tampak bersemangat. Ava? Dia juga berambut merah kan? HMPH, bahkan tidak bisa fokus pada satu gadis tapi kamu pikir kamu punya hak untuk mencari dewiku? Ucap Hashim dengan nada meremehkan. Kamu orang yang suka diajak bicara. Anda bahkan tidak dapat berbicara ramah dengan kakak perempuan senior keluarga Duko tanpa tersipu malu. Aku bersumpah kilauan di kepalamu bertambah 10 kali lipat saat mereka ada. Anda, itu disebut rasa hormat yang sehat. Sehat, menghormati, kata Hashim menantang. Menjijikkan. Jessica berkata dengan nada meremehkan. Maukah kamu minum air sayangku? Orbis tidak menunggu jawaban sambil membawakan sebotol air dan menuangkan secangkir untuk Jessica. Jessica mengambil cangkir itu dengan harem, kalau saja aku tahu di mana Madelineku tinggal, maka aku tidak perlu berada di sini, gumamnya. Datang, duduklah di meja perjamuan. Para jenius dari Focus Academy akan segera hadir. Sementara itu, kita bisa bicara saja. Sebenarnya aku punya pertanyaan yang ingin kutanyakan padamu tentang kehendak angin, Jessica, kata Oliver sambil tersenyum. Keesokan paginya, ratusan pemuda dan pemudi berdiri di lantai paling atas di bawah atap pilar tengah. Kepala keluarga Pilar berdiri di depan orang banyak sebelum Patianeva maju selangkah untuk berbicara. Seperti yang kalian semua tahu, Akademi Fokus kami dibangun di atas reruntuhan bekas sekte Rusa Langit. Meskipun apa yang kami temukan sangat minim dan hanya dapat disimpan di perpustakaan kecil di pilar tengah kami, ada satu hal yang tersisa dalam kondisi terbaiknya, dunia pilar tengah. Ini sebenarnya adalah susunan teleportasi ke tempat yang kami yakini sebagai hutan Elfin. Kami bahkan tidak yakin dengan tingkatan susunannya, jadi kami tidak dapat memastikan seberapa jauh ia meneleportasi Anda dan pastinya tidak dapat melindungi Anda. Kami telah menemukan selama bertahun-tahun bahwa meskipun pemerintahan Elfin mengizinkan petani muda masuk, mereka membunuh petani berusia di atas 25 tahun tanpa ragu-ragu. Kami percaya ini mungkin ada hubungannya dengan perjanjian kerajaan Elfin dengan sekte Rusa Surgawi. Meskipun kami tidak dapat memastikannya, informasi yang kami miliki telah menyebabkan banyak korban jiwa. Tanggapi ini dengan sangat serius. Meskipun tidak ada batasan berapa kali kita dapat menggunakan susunan ini, masih diperlukan puluhan ribu batu dalam untuk mengaktifkannya. Jadi, ini adalah investasi besar bagi sekolah kami. Pastikan untuk menangkap peluang ini. Arai akan secara otomatis memindahkan Anda kembali dalam 1 bulan. Semoga beruntung, dan berhati-hatilah. Anda harus tetap berada di dalam area yang ditentukan. Begitu suara Patianeva selesai memanggil, suara obrolan heboh memenuhi lantai. Apakah kamu tahu sesuatu tentang kakak perempuan Elfin Wolf? Venus mengacak-acak rambut pirang kotor adik laki-lakinya dengan ekspresi lembut di matanya. Tidak banyak, tapi saya tahu ada yang disebut buah inten di sana selain buah budidaya. Buah niat memudahkan untuk memahami wasiat dan, jika kualitasnya cukup baik, niat. Buah budidaya membuat pengerasan tubuh dan pembentukan meridian menjadi lebih lembut dan lancar. Apalagi dengan suasana alam di kerajaannya sangat baik bagi kami klan Viridi. Eli mengangguk patuh, Paman Ail setuju untuk kembali kakak, itu bagus kan? Venus tersenyum, tentu saja ayah sangat merindukannya. Tapi dia lebih merindukanmu, kamu begitu keras kepala untuk datang jauh-jauh ke sini. Eli tersenyum seperti anak kecil yang bangga dengan perbuatannya. Venus hanya bisa terkikik dan berbalik ke arah deretan yang berkedip. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 60, Sepupu Badai. Pada saat itu, seorang pria muda berwajah tinggi dan halus dengan rambut pirang dan mata biru berjalan ke arah belakang dua gadis sebelum mengejutkan mereka dan merangkul keduanya. Ava melompat ke depan, mencoba menghindari lengan itu, tapi sepertinya itu adalah gunung yang tak tergoyahkan. Tami, sebuah suara yang mendominasi terdengar di telinga Ava. Bagaimana kalau kamu memperkenalkan aku pada temanmu? Tami membeku, melihat ke belakang dan ke atas pada pemuda yang menahan mereka di tempatnya. Ini temanku Ava, sepupu yang lebih tua. Kami akan bepergian bersama di dunia Elfin. Yah, kamu pasti punya ruang untuk satu lagi kan? Meski diutarakan seperti sebuah pertanyaan, sepertinya tidak demikian. Tami tersenyum pahit, menatap tatapan Ava yang bertanya-tanya. Dia berpura-pura tidak tahu dan mengangkat bahunya. Tapi, di dalam hatinya, dia merasa seperti hancur. Jadi kamu tidak hanya membuatku membunuh pria yang kucintai. Kamu juga berencana membuat sahabatku membenciku seumur hidup? Keluarga Storm yang hebat. Bagus sekali. Cahaya dingin muncul di mata Tami saat dia berpura-pura menjadi dirinya yang normal dan ceria. Baiklah, ayo pergi, sepupu yang lebih tua. Semakin cepat kita sampai di sana, semakin banyak sumber daya yang tersedia bagi kita. Oh, jadi kamu sepupu Tami? Senang bertemu denganmu, kata Ava sambil tersenyum. Dia agak bingung mengapa dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Semua anggota keluarga Storm bersekolah di akademi, bukan? Tapi, dia tidak repot-repot bertanya, itu sepertinya tidak terlalu penting baginya. Aku Baal, senang bertemu dengan gadis cantik juga. Saya menantikan bulan depan, katanya sambil tersenyum.
Meski sepertinya tidak ada yang salah dengan senyuman di permukaan, dan dia sebenarnya cukup tampan, Ava merasa ada yang tidak beres. Tapi, dia yakin sahabatnya tidak akan membawanya ke situasi yang tidak bisa ditebus. Jadi, dia mengesampingkan perasaan itu, dan balas tersenyum. Di belakang, sekelompok 4 anggota keluarga Storm berambut pirang dan bermata biru memandang ke arah Baal. Gadis malang, sepertinya Baal sudah mengincar yang lain. Apakah dia benar-benar harus terlalu mengganggu Tami? Kata seorang gadis dengan busur diikatkan di dadanya yang besar. Kamu bahkan tidak bermaksud begitu. Jadi aku tidak tahu kenapa kamu mencoba dan terdengar berempati, Autumn, kata gadis lain dengan tombak yang bisa disambung, patah menjadi 2 di sepanjang punggungnya. Mungkin jika dia cukup kuat, dia tidak akan harus menghadapi semua ini. Karena dia yang paling lemah, tentu saja dia akan diintimidasi dan dikirim ke tempat sampah sekolah untuk mengendalikan situasi, balas Autumn. Kamu sangat menyadari bahwa dia mungkin yang paling lemah, tapi dia juga yang termuda dan memiliki bakat tersendiri. Belum lagi fakta bahwa kakak laki-lakinya bukanlah lelucon. Jika kamu terus menindasnya, masa depanmu mungkin tidak akan begitu cerah, kata seorang pria bertubuh besar dan tabah. Dia hampir terlalu tinggi, tingginya 2,5 meter. Faktanya, banyak penonton yang tidak bisa berhenti memandangnya. Yang lebih parah lagi adalah ada tombak besar sepanjang 4 meter setebal lengan menghiasi punggungnya. Auranya mendominasi meskipun matanya terlihat malas. Jangan jadi spoiler, Dagon. Saya tidak pernah menindasnya secara langsung. Tapi, aku juga tidak cukup kuat untuk menghentikan Baal menindasnya, hanya kamu yang kuat. Jadi, kenapa kamu tidak melakukan apapun? Dagon memandang sepupunya. Anda kenal saya Kalidora. Bagaimana saya bisa berkembang jika saya tidak pernah mendapat tekanan apapun? Membayangkan dia akan menyusul suatu hari nanti dan menginjak-injak harga diriku benar-benar membuat darahku mendidih. Tatapan malas Dagon berubah saat mata birunya menjadi gelap. Listrik mulai memantul di sekitar otot-ototnya yang besar ketika busur emas, merah dan biru terpancar darinya. Tampaknya meskipun Dagon ini terdengar seperti suara yang masuk akal, dia juga menjadi momok bagi masyarakat seperti pemuda keluarga Storm lainnya. Kalian semua harus tenang. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan di dunia Elfin, tetapi kami tetap harus bersikap rendah hati di sini. Bahkan Tami pun merahasiakan budidayanya. Jangan mengacau, sebuah suara samar meredam aura Dagon. Dagon terkekeh, sepertinya aku juga harus mengawasimu, Blade. Lakukan apapun yang kamu mau selama kamu tidak merusak rencananya. Dan ingatlah untuk tidak menyentuh para jenius sekte besar, itu bagian dari kesepakatan. Cahaya samar tombak Ki mengelilingi Blade saat dia berjalan menuju barisan, ayo pergi. Bukankah orang ini baru saja mengatakan untuk tidak menonjolkan diri? Mereka akan membawa kita ke kematian dini. Kedua gadis itu saling memandang tanpa daya. Sebelum mengikuti kakak laki-laki mereka masing-masing. Dion duduk, menggigil ketika dia melihat ki kematian keluar dari tubuhnya, sepertinya aku meremehkan ki kematian ini. Terima kasih. Dion tidak menyadari betapa beruntungnya dia karena ki kematian ini dikeluarkan dari dirinya dengan begitu bersih. Tanpa campur tangan Bunda Surgawi, dampak buruknya akan menimpanya seumur hidup. Dion menggendong Little Black di pelukannya saat si kecil menjilat wajahnya. Melihat mata hitam besar Little Black yang menggemaskan, dia menepuk kepalanya. Mulai hari ini, kamu adalah adikku. Ibumu sekarang adalah satu-satunya tuanku dalam hidup ini. Seorang master untuk 1 hari, seorang ibu seumur hidup. Setidaknya itulah yang dikatakan buku-buku itu tentang budaya di dunia persilatan ini. Setelah kami menjadi cukup kuat, kami akan membuat kekacauan di klan orang tuamu. Kalau begitu, kami akan menghidupkan kembali sekte rusa langit, kata Dion lembut. Little Black meringkuk di kemeja Dion.